Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, tentunya bagi teman-teman pecinta tanaman itu sering mendengar yang namanya ZPT. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan sebutan ZPT ini. ZPT ini merupakan kepanjangan dari zat pengatur tumbuh, yaitu ZPT ini berunsur dari hormon yang secara alami memang terdapat pada bagian tumbuhan, baik di akar, daun maupun batang ataupun buah. Nah, teman-teman, aplikasi dari ZPT ini memang berpengaruh dalam memicu, menghambat ataupun mengubah pertumbuhan, perkembangan dan juga pergerakan tanaman. Sesuai dengan perkembangan zaman, ZPT ini memang sudah banyak dibuat oleh pabrik-pabrik ya untuk meningkatkan atau menambah kualitas tanaman. Tapi tidak jarang juga para pecinta tanaman itu lebih suka menggunakan ZPT yang alami. Nah, di sini kami akan membahas beberapa bahan atau ZPT alami yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, dari pembahasan ini nanti kami akan mempraktekkan bagaimana cara membuat ZPT alami dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Namun sebelumnya di sini kami akan menyampaikan beberapa kelompok ZPT yang ada di dalam tumbuhan atau yang diperlukan oleh tanaman. Itu ada ZPT auksin, ada sitokinin, giberelin, kemudian etilen dan juga asam abisat. Nah, kali ini kami akan membahas 3 kelompok ZPT beserta bahan-bahan yang mengandung ZPT tersebut ya. Yang pertama itu auksin. Auksin ini adalah hormon yang pada intinya itu untuk membantu percepatan pertumbuhan tanaman. Nah, secara spesifik hormon auksin ini dapat meningkatkan sintetis protein, kemudian pembelahan atau pengembangan dinding sel, kemudian perpanjangan akar, kemudian pertumbuhan batang, pertumbuhan buah, dan juga untuk pertumbuhan tunas baru pada ketiak daun Jadi di sini memang hormon auksin ini pada intinya adalah membantu percepatan pertumbuhan tanaman. Contoh bahan aktif yang mengandung hormon auksin ini seperti misalnya keong mas, bekicot dan juga kecambah. Yang kedua adalah hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini pada intinya itu adalah untuk merangsang pembelahan sel. Nah, aplikasi dari sitokinin ini pada umumnya bertujuan untuk merangsang tumbuhnya tunas pada tanaman muda. Jadi ini secara spesifik fungsinya hormon sitokinin ini untuk merangsang proses perkecambahan biji. Kemudian menunda pengguguran daun, buah dan bunga. Menghambat proses penuaan hasil panen sehingga hasil panen lebih awet, kemudian mematahkan dormansi biji. Beberapa contoh bahan-bahan alami yang mengandung hormon sitokinin itu diantaranya adalah bonggol pisang, air kelapa dan juga jagung muda. Kemudian yang ketiga adalah hormon giberelin. Hormon giberelin ini sebenarnya memiliki kemiripan sifat seperti sitokinin Nah, peranannya ini penting dalam perkecambahan biji, kemudian serta proses generatif tanaman, dan juga ini untuk merangsang munculnya bunga, pembungaan yang serempak dan juga pemanjangan batang. Secara spesifik, ini hormon sitokinin ini memiliki manfaat diantaranya mencegah kerontokan buah dan bunga, merangsang pembungaan, mematahkan dormansi benih, kemudian merangsang perpanjangan sel sehingga batang dan buah itu lebih besar ukurannya. Nah, seperti itu.
Nah, beberapa bahan-bahan yang mengandung hormon giberelin ini, bahan-bahan alami, ini bisa kita dapatkan dari rebung bambu, kemudian bawang merah, ya. Teman-teman, tadi sudah ya sedikit ulasan tentang 3 ZPT, ya, beserta peranannya bagi pertumbuhan tanaman. Nah, sekarang kami akan mempraktekkan salah satu jenis ZPT. Ya, di sini kami akan mengambil jagung muda. Ya, jagung muda ini termasuk dalam giberelin, maaf ya, sitokinin. Nah, ini dalam pembuatan ZPT itu memang bagusnya kita menggunakan air kelapa, karena kandungan air kelapanya itu banyak mengandung ZPT dan juga bahan-bahan atau mineral yang bagus untuk pertumbuhan tanaman, ya. Nah, di sini kita akan menggunakan jagung muda. Jagung muda ini dalam cara pengaplikasiannya kita bisa menggunakan air rebusannya langsung untuk disiramkan pada tanaman, ya, dan juga bisa kita buat pok, ya. Kita mulai dari yang pertama. Untuk memanfaatkan jagung muda ini, kita bisa langsung merebusnya, ya, dalam air mendidih. Langsung saja bersama dengan kulitnya dan juga rambut jagungnya kita rebus semuanya. Ya, kalau ini jagung manisnya bisa kita makan. Nah, dan yang akan kita manfaatkan adalah air rebusannya, ya. Nah, ini setelah matang jagungnya, air rebusannya ini kita biarkan sampai benar-benar dingin, ya. Kemudian kita aplikasikan pada tanaman. Bisa langsung kita kocorkan saja di sekitar media tanam. Kalau terlalu pekat, teman-teman bisa menambahkan sedikit air, ya, untuk disiramkan di tanaman teman-teman. Nah, ini jagung manisnya, jagung muda manisnya. Ini kurang lebih 2-3 ons. Kita sertakan saja bulu jagungnya. Kita blender. Kita beri gula. Di sini kami menggunakan gula pasir 3 sendok makan. Teman-teman bisa menggunakan gula Jawa ataupun molase. Nah, kita blender. Ini kami menggunakan air kelapa juga. Air kelapanya total ini setengah liter, ya, 500 cc. Sebagian ini saya gunakan untuk memblender ini, ya, jagung mudanya. Sudah kita halus. Kita kasih air biasa dan juga setengah liter, dan juga ini total tadi air kelapanya setengah liter juga. Dalam wadah, ya, di sini. Setelah itu, setelah kita blender, jagung mudanya tadi yang sudah kasih gula kita masukkan dalam air, kita tutup rapat. Dan kita fermentasi selama kurang lebih 1 minggu. Nah, setelah kita fermentasi selama 1 minggu, pok ini bisa langsung kita aplikasikan pada tanaman. Nah, dosisnya untuk penyiraman, ya, ini kami menggunakan perbandingan 1:3, ya. Jadi kalau pok jagung mudanya ini 1 liter, kita tambahkan 3 liter air, ya.
atau kalau tidak dengan ukuran, bisa dengan gayung ya. Kalau satu gayung jagung muda ini kita tambahkan 3 gayung air biasa ya untuk penyiraman pada tanaman. Tentunya dosisnya bisa kita tingkatkan dan kita turunkan sesuai dengan kebutuhan tanaman ya. Kita bisa menyiramkannya pada tanaman kita kurang lebih 1-2 minggu sekali ya, untuk peningkatan pertumbuhan tanaman yang optimal. Jadi teman-teman, itu tadi ZPT yang diperlukan oleh tanaman, fungsi, peranan, kemudian bahan-bahan yang alami ya, dan bagaimana cara membuat ZPT alami yang bisa Taman Inspirasi sajikan. Semoga sajian tadi bermanfaat, dan kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita, agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.